selama di Jepang dalam 1 bulan itu pernah menerima gaji paling besar itu berapa, paling kecil itu berapa? 32 juta itu yang paling besar, yang paling kecil itu 7 juta. Assalamualaikum, selamat malam Sobat Migran dimanapun Anda berada. Semoga tetap bahagia selalu, amin. Oke, balik maning karo Os Kapit, channel sing bahas seputar dunia pekerja migran. Ya, sesuai janji yang konten sebelumnya, saya akan mengundang tamu dari jauh ini, negerinya Maria Ozawa Miyabi. Ya, ayo ngapa wong ya, mau nak undang ya. Jelas dia itu ex Jepang. Jadi kita tanya-tanya di Bradley Cafe seputar Jepang. Oke, ini dia. Sebelum takon-takon, alangkah baiknya takoni namanya dikit ya. Monggo Mas, jauh-jauh dari prefektur mana ya? Nagano, Prefektur Nagano nih. Namanya siapa jenengan? Bang. Nama saya Shinosuke, panggil aja Shino. Sature Naruto, Shinosuke Shinobi. Wis langsung baik ya. Sing gawe penasaran sebenarnya dia itu yang bikin iri hati saya. Ntar ceritanya lah itu di akhir. Kalau nggak salah dulu berangkat tahun berapa ya Mas ya? 2018 awal. Tolong bisa diceritakan seberapa beratnya itu proses ke Jepang, entah IM ataupun non IM, berapa biaya yang dikeluarkan, sekedar sharing-sharing aja lah, beri pengetahuan juga buat teman-teman yang lain yang sekiranya tertarik ke Jepang. Jadi begini ya Mas, perihal berangkat ke Jepang, entah itu mau lewat IM ataupun swasta. Bedanya itu apa, IM non IM? Bedanya mungkin kalau tentang uang ya, semua kan balik lagi ke modal. Modal berangkatnya juga jauh lebih murah IM, tapi prosesnya juga mungkin lebih lama yang IM, mungkin saya kurang tahu, tapi kebanyakan seperti itu. Berarti mirip-mirip G2G sama P2P itu ya? Iya ya, Indonesia tidak jauh kayak gitu. Kalau ada fee-nya ya banyaknya cepat. Berarti sampean itu yang dulu jalur mana, IM atau yang non IM? SO. SO apa itu SO? SO itu non IM, swasta. Kalau di Korea itu ada P2P, di Jepang ada SO. Oke dulu. Seruput ya Mas. Monggo. Itu katanya kan di Jepang, ini katanya, saya juga nggak pernah ke Jepang sih ya. Katanya dulu kan saya sempat ikut pendidikan ya sebentar lah, tapi nggak jadi. Katanya itu gajinya nyampe 30 lebih. Itu bener apa? Nah, ini tanya-tanya yang sensitif loh. Karena setiap orang mau bekerja, yang lebih dulu dipikirkan itu gaji. Itu ndak munafik ya, mesti teman-teman yang entah mau ke Korea, entah mau ke Polandia, entah ke Hong Kong, Taiwan atau manapun, pasti yang ditanya itu gaji. Bener apa anda itu 30 juta lebih? Nggak nyampe sih Mas. Berarti itu fiktif belaka ya? Iya. Ya sinetron. Berarti kalau gaji di sana itu, Mas, kalau gaji di sana itu lebih tepatnya per jam, gajinya itu per jam. Ada yang nyampe segitu, ada yang nggak nyampe segitu, ada ya yang di PT aja, yang di sini kan banyak istilahnya ini
ada jam lembur ataupun nggak ada jam lembur, Mm-mm. tergantung PT-nya kan. Berarti intinya ini gitu loh, apa basicnya itu berapa basicnya, berarti sambil utut buat sobat migran yang CPMI Korea, jangan diambil pusing karo ututnya karo mochi teposi gula watu aja ke susu aja rusak rusuk ya, santai bae santai ya karo nakone sadulure Miyabi. Berarti basicnya itu sebenarnya berapa itu di Jepang? 15. Itu basic. Kalau misalkan overtime Iya, bisa nyampe 20, 25. Tapi banyakan di Jepang itu PT sama pertanian, kayak yang di Nagano. Enak yang di Nagano cuman pas panen. Kalau belum panen, waktu nanam perawatan ya masih standar 10 juta 15. Tapi kalau udah panen itu kan lemburan banyak yang ngomong 30 juta ya seperti itu yang di Jepang. oh mungkin plus bonusnya mungkin. Berarti dominannya itu di pertanian itu enggak ada lemburnya ya, dominannya ya, apa mesti ada walaupun Ada. pas masa perawatan itu Ada. dari mulai tanam tetap ada lemburan. Lemburannya pas panen tetap. Panen besar, panen kecil itu banyak jam kerjanya ya, dibanding masa perawatan itu kan paling standar 1 hari. Ya masa perawatannya gini mas, kalau misalkan ini bulan apa, bulan 2 itu kan belum bisa nanam, masih musim dingin. Nah dulu saya berangkat ke sana bulan 3 pertengahan, itu juga masih ada salju. Jadi kita udah kerja cuman belum di ladang, masih di ongsitsu. Apa itu? Kalau bahasa sininya itu rumah kaca, kalau bahasa Jepang namanya ongsitsu. Greenhouse lah istilahnya gitu, greenhouse. Berarti itu pembibitannya mungkin atau apanya ya namanya ya, mau proses penyemaian benih. Nah terus itu Jepang, Taiwan, Korea, Cina kan istilahnya itu masih satu rumpun ya, Iya. satu rumpun Cina lah. Etos kerjanya itu seperti apa? Wah, Kalau jelas di mah Korea kan pali itu, kalau Taiwan kuai harus cepat harus tepat, salah sedikit gaji dipotong, nggak dapat lemburan apalah intinya. Kalau di Jepang itu lebih keras lagi apa slow apa soft atau gimana di etos kerjanya? sama, istilahnya gini ya, di Jepang itu sama dengan yang di Cina, yang di Korea. Apalagi Korea itu kan negara jajahan Jepang, jadi etos kerjanya itu mengikuti Korea Jepang. Korea bisa seperti itu ya karena yang didik itu kan Jepang. Jepang lebih parah lagi, bahasanya hayaku, katanya hayaku kayak kalau di Korea pali gitu. Memang benar, orangnya rewel, bos-bosannya itu rewel. Ya itu siapkan mental itu, siap dipali-pali, siap dibaluk-baluk, siap dipacok-pacok ya. Kata orang sana itu Harus siap baka. mental itu. Jadi jangan cuma berharap ya, jangan cuma berharap saya pengen cepat kerja ke Jepang, saya pengen cepat kerja ke Korea, tapi siapkan dulu itu segala sesuatunya ya, mentalnya ya, etos kerja kita ya. Apalagi kalian yang masih bujangan, yang biasanya setiap harinya itu bangun tidurnya jam 12, bangun tidurnya jam 10, diperbaiki gitu, karena etos kerja di sini sama di sana itu beda jauh. Ya mas, jauh. Gitu. Anda pasti akan merasakan perbedaannya apalagi sudah pernah ke sana. Jangankan di diri sendiri, kita di pelayanan masyarakat juga jauh. Kita masuk di restoran sana sama restoran sini itu kan jauh pelayanan. Alangkah baiknya seperti itu sobat itu. Nah terus ini kontrak kerja ya, kontrak kerja kalau di Taiwan kan dulu pas saya berangkat itu kan 2 tahun kontrak kerja, terusan
Yang di Korea yang G2G-nya itu kan 4 tahun 10 bulan. Kalau di Jepang itu berapa tahun? Di Jepang itu waktu saya berangkat ada dua, yang 1 tahun dengan yang 3 tahun. Berhubung sekarang itu kan ya dari dulu ya, bukan sekarang, banyak yang ilegal, banyak yang itu. Imigrasi Jepang itu setiap tahunnya ada pembaruan. Sampai sekarang mungkin sahabat-sahabat yang di rumah sudah pernah dengar yang namanya visa Tokutei Kino. Visa Tokutei Kino bisa nyampe 5 tahun. Itu kayaknya saya pernah dengar dulu pas waktu di LPK, katanya yang bisa bawa keluarga tuh ya, yang apa itu, bisa bawa keluarga, bisa bawa istri, itu emang kayak gitu ya? Bisa setelah kita proses pertama kontrak 3 tahun, misalkan mau perpanjang, mau mengikuti Tokutei Kino, dari sana kita juga bisa memperbarui kontraknya. Nah setelah itu kontrak kita itu kita diakui sama kayak orang Jepang, perihal gajinya, perihal istilahnya apa ya, Berarti hak dan ya kewajiban kita itu kesetaraannya setara itu sama sama. penduduk warga lokal Jepangnya gitu ya. Makanya itu kan ada yang bisa bawa anak, istri sekolah, termasuk sensei saya dulu orang Kalimantan, dia di sana ngajar, istrinya juga kerja di sana di Keigo, jadi Keigo, jadi perawat, anaknya kelahiran Jepang sana. Setiap bulan juga dapat istilahnya kayak di sini itu jatah buat anak kecil ya, buat beli susu, itu pemerintah Jepang yang. Tapi dengar-dengar juga itu ada persyaratan khususnya itu ya, Ada, semua pasti ada persyaratannya. yang minimal harus menguasai N4 atau NP, saya juga tahu itu Ya. katanya. N4 kayak di Korea kan kalau mau berangkat lagi ada kan seperti itu. Yang X Jisuse ataupun Kensuse itu nama yang di sana itu kan sekarang namanya Kensuse, dulu Jisuse, artinya pemagang kerja ya. Oh iya benar, calon kan susah ya, kan susah Itu misalkan saya udah pernah ke Jepang 1 tahun, mau berangkat lagi ya makanya visa pakai Tokutei Kino yang X. Persyaratannya ya salah satunya punya level CLPT-nya N4 seperti itu, punya sertifikat skill atau SSW-nya itu. dalam bidang apa. Tolong ini jawab dengan jujur ya, jujur, ndak usah ditambahin, ndak usah dikurangi. Selama di Jepang dalam 1 bulan itu pernah nerima gaji paling besar itu berapa dan paling kecil itu berapa? 32 juta itu yang paling besar. Yang paling kecil itu 7 juta. 32 juta paling besar. Pantesan belum minat kerja di Indonesia, pengennya kelayaban maning, masih pengen seruk-serukan sing gak doanan ning negarane wong. Dengar-dengar juga sekarang lagi apply atau gimana Ya insya Allah go to Eropa. sama-sama saya juga masih sungkan kerja di Indonesia, karena ya ndak munafik ya, setiap teman-teman yang ex luar itu entah Taiwan, entah Korea, entah Jepang, entah mana Arab pun, pasti kalau mau kerja di negara sendiri tuh dengan gaji paling besar berapa lah, 5 juta atau 10 juta itu kayaknya masih ragu. Kalau daerah Jakarta katakanlah UMR 4 sekian ya, belum dipotong kontrakan, belum dipotong kayak itu, belum dipotong harus, kayaknya masih wegah gitu. Itu rata-rata enggak munafik, saya tanya sama teman-teman saya juga seperti itu. Dan ini juga selama pulang ke Jepang kayaknya aktivitasnya itu enggak pernah kerja lagi, cuma jadi atlet ini sebenarnya. Kalau mau booking bisa ini atlet Mah bukan lah ya, hobi lah, menyalurkan hobi mah ya, daripada negatif. Dan ini lagi buat apa namanya, ongkos pas waktu berangkat ke Jepang sebenarnya itu berapa.
Kan ongkos pas dulu saya dengar itu simpang siur, katanya ada yang bilang 50 juta, ya. ada yang bilang 30, ada yang lebih dari 50. Itu yang bener itu berapa? Sebenarnya gini, Karena kan setiap LPK itu beda-beda mesti ya. pasti istilahnya ada yang ngomong kayak gitu, mungkin setiap LPK kebijakannya kalau lulus tes ada uang tip teman, uang bonus buat pihak LPK, mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kalian atau minasang mau ngikuti yang IM pasti lebih murah itu karena negeri. Perjuangannya tapi lebih berat. Saya pernah ikut tesnya. Itu kan kalau ongkos IM kurang lebihnya 10 juta ataupun lebih dari itu, yang 15-20 itu kan bisa ada dana talangannya ya. Yang di SO juga ada dana talangan. Kalau buat sekolahnya itu kan di luar dari pemberangkatan ya, 5 juta. Buat sekolahnya itu 5 juta sampai bisa lah istilahnya Garansi 2 lulus. bulan 3 bulan. Intinya garansi lulus. Nah kalau perihal berangkat itu 35 juta. Berarti 40 ya. Yang sekarang itu 35 juta, dana talangannya itu 80%. Tapi waktu saya dulu, pengalaman pribadi saya berangkat di LPK itu bayar cuma 3,5 juta. Itu kok LPK buat sekolah ya. Terus setelah lulus sekolah itu kan ada pemantapan. Kalau di Korea mungkin nggak ada, kalau di Jepang kan ada pemantapan, istilahnya supaya skill bahasanya ataupun fisiknya yang di sana diutamakan. Itu ada pemantapan 3 bulan. Walaupun kita sehari-hari dapat makan, dapat apa, kan tetap aja ada pengeluaran supaya biaya hidup di sana. Misalkan minasang mau beli paket apa-apa. Itu pemantapan pas waktu masih di sini atau pas nyampe ke Jepang? Pas di sini. Oh, kayak sebelum berangkat. Oh, berarti semacam Korea itu tryout. 3 bulan. Kalau biaya kontrak yang 1 tahun dulu saya 20 juta. Kalkulasinya itu berarti kurang lebih modal berangkat 35 juta. Itu berikut transport, berikut paspor, dokumen. 35 juta itu yang non IM. Itu P lah, swasta. Itu non IM. Ya itu di antara setiap jalur ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kita pengen cari yang murah itu harus bekerja lebih keras lagi. Contoh kayak yang G2G itu kan biaya lebih murah, tapi kan prosesnya itu yang ngolor katokolor lah, dawa lah, beda dengan P2P. Loda aku uang 100 atau 120 juta atau berapa lah, tapi kan dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan bisa terbang. Dulu pernah saya ikut seleksi IM di Semarang itu. Push up kan minimal push up kan berapa, 50 kali. Saya baru 30 kali sudah langsung didis. Intinya ketat lah. Jepang itu lebih mengutamakan fisik, bener enggak Mas? Iya, lebih mengutamakan fisik. Itu juga sebenarnya karena bahasa Jepang itu menurut saya susah, banyak sekali hurufnya, katakana, hiragana, kanji, orang mudeng ya. Masih gampangan Korea. Tapi saya nggak membanding-bandingkan ya, tapi istilahnya seperti gaji tadi untuk motivasi teman-teman semua, buat sobat migran semua. Jadi di Jepang itu lebih besar, Korea juga lebih besar, jangan seperti itu. Dan masnya juga niatnya nggak pamer loh, nggak pamer gaji segini, nyatanya aja tadi pernah menerima berapa, 7 juta ya, 7 juta pahit. Katanya gaji di Jepang berapa puluh. Tatot iklan dong.